Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Ya, untuk pembelajaran hari ini, ya, Bapak akan sampaikan lagi melalui YouTube. Ya, nah, jadi tidak melalui apa, ya, tidak melalui Zoom atau Google Meet. Ya, jadi Bapak langsung saja melalui YouTube. Nah, jadi untuk sistemnya seperti biasa, nanti kalian absen di komentar, ya. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini ya kita akan lanjutkan kembali ya materi kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pembuktian ya, pembuktian limit pada turunan ya. Nah, sekarang ya kita akan mencoba untuk menentukan turunan ya. Jadi berdasarkan dari yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi masih ada hubungannya, tetapi nanti akan Bapak langsungkan saja. Jadi untuk menentukan turunannya kita menggunakan yang disebut dengan dalil-dalil turunan fungsi aljabar, atau biasanya kalau di beberapa buku itu disebut dengan sifat dari turunan fungsi aljabar ya. Nah, di sini mungkin yang pertama ya yang akan kita bahas ya, di sini yang pertama itu adalah jika K suatu bilangan konstan dan Fx ya, Fx sama dengan K untuk setiap X, maka F aksen X sama dengan 0. Jadi F aksen itu apa? F aksen itu adalah turunan fungsi. Ya, jadi kalau misalkan Fx sama dengan nilai K itu bilangan konstan, mau itu angka 1, 2, 3 gitu ya, dan seterusnya, atau min 2 dan seterusnya. Maka kalau dia diturunkan pasti dia akan bernilai 0. Ya. Contoh begini, misalnya Fx sama dengan 15. Turunan dari 15 itu berapa? Ya, F aksen X-nya adalah sama dengan 0. Pembuktiannya mana sih, Pak? Nah, pembuktiannya yang ini. Jadi kalau kita buktikan menggunakan yang kemarin, rumus yang kemarin ya, limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Nah, di mana limit H mendekati 0 ya, di sini kalau misalkan kita masukkan ya, Fx-nya itu kan dia bernilai K ya. Ya, K dikurang K 0, 0 bagi H berarti 0 ya, berarti sama dengan 0. Maka terbukti ya, kalau misalkan turunan dari angka, baik itu angka berapa aja, mau min 1000, min 100, atau 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu pasti dia 0 turunannya ya. Itu secara ini ya, secara pembuktian ya. Tapi kalau kita kan langsung aja ya, jadi turunan fungsinya ya. Nah, contoh lain misalkan tentukan turunan fungsi dari fungsi aljabar berikut. Ini bukan aljabar sebetulnya, tapi angka ya. Kalau aljabar harus ada X-nya gitu, atau boleh biasanya Y, boleh gitu ya, tergantung dari ininya ya. Nah, contoh begini, misalkan Fx sama dengan 2, maka nilai F aksen X atau turunan dari Fx nilainya 2 nih, itu adalah 0 ya. Jadi kalau berapapun diturunin ya, kalau angka itu pasti dia bernilai 0. Nah, kalau Gx sama dengan 3, maka G aksen adalah turunan dari Gx-nya adalah sama dengan 0 karena nilai 3 ya. Y sama dengan 5, maka turunan fungsinya boleh dituliskan dengan dy per dx ya. Kalau misalkan di sininya z sama dengan 5, kalau turun berarti berapa? dz per dx, maksudnya itu y diturunkan terhadap x. Tergantung dari soal. Kalau misalkan dia variabelnya mau x, ya berarti per dx. Kalau dia z, berarti per dz gitu ya. Karena tergantung dari variabel yang digunakan, x atau y. Biasanya kebanyakan sih x dan y ya kalau matematika tuh ya biasanya. Nah, berikutnya, untuk sifat yang berikutnya itu adalah jika n suatu bilangan bulat positif dan fx sama dengan x pangkat n, maka berlaku f aksen x sama dengan n. Jadi n-nya kaliin ke depan ya. X kali n min 1. Jadi pangkatnya ini dikurangin 1. Nah ya. Jadi kalau pembuktiannya panjang ya. Jadi makanya Bapak nggak akan ini kan ya. Jadi langsung aja to the point aja. Jadi turunan fungsinya kalau misalkan kita ketemu bentuknya adalah fx sama dengan x pangkat n, maka turunan fungsinya adalah f aksen x sama dengan nx n min 1 ya, pangkat n min 1. Ya, contoh begini misalnya ya. Nah, diketahui fx sama dengan x pangkat 5, tentukan f aksen x. Nah, ini kan bentuknya x pangkat n.
ya. N itu boleh angka berapa aja, mau 6, mau 7, mau 100 kan gitu ya. Jadi bentuknya ingat ya. Di sini bentuknya adalah f aksen x sama dengan 5. Ya, 5-nya ini ya 5 ya kali ke depan ya. Bentuknya ya. 5 n-nya kali ke depan, kemudian x 5 dikurang 1. Ini n min 1 ya. N-nya adalah kan 5 tadi ya. 5 dikurang 1 berarti 4. Berarti hasilnya adalah 5x pangkat 4 gitu ya. Jadi turunan fungsinya ya. Kalau kita jabarkan seperti yang dari awal menggunakan limit itu kan kepanjangan ya. Nah, kalau menggunakan ini biasa lebih cepat ya. Oke, baik, berikutnya yang ketiga. Sifat yang ketiga itu adalah jika f dan g fungsi dan k bilangan konstan, untuk gx sama dengan k dikali fx berlaku g aksen x sama dengan atau turunan dari gx dari fungsi ini sama dengan k dikali f aksen x ya. Kalau pembuktiannya ini sudah dibuktikan ya, gitu ya. Nah, oke. Nah, contoh misalkan seperti ini. Misalkan di sini diketahui fx sama dengan 3x pangkat 5. Tentukan f aksen x-nya. Nah, ini 3 ini adalah nilai k. Ya, nilai k konstan. Nah, bentuknya adalah gx sama dengan k dikali fx. Maka g aksennya sama dengan k dikali f aksen, karena di sini bukan gx, fx gitu ya. Boleh serap aja ya. Di sini maka fx sama dengan 3x pangkat 5, maka f aksen x karena 3 ini adalah konstanta atau konstanta ya. 3 maka tetap 5-nya kali ke depan set. Nah, x pangkat 5 dikurang 1. 3 kali 5 berapa? 15. 15 x pangkat 4 ya. Kemudian juga, nah jika fx sama dengan k kali fx pangkat n, maka f aksen x sama dengan k kali n x pangkat n min 1 ya. Contohnya ada nggak nih ya? Nah, sini juga sama yang kayak tadi ya. Ya, sama, hampir sama ini seperti contohnya. Atau mungkin ini juga bisa 5 per x pangkat 3 ya. Tentukan f aksen x-nya. Nah, jadi kalau bentuknya per begini, x pangkat 3 ini kan kalau kita pindahin ke atas jadi pangkat negatif ya. X pangkat min 3 ya. Maka di sininya 5 kali 3-nya kali ke depan, min 3 kali x pangkat min 3 min 1. Berarti 5 kali min 3 min 15, min 3 min 1, utang 3 utang 1. Jadi utangnya 4, utang itu min ya. Jadi min 15 x pangkat min 4, atau boleh min 15 per. Jadi kalau 4-nya mau taruh bawah, per. Jadi x pangkat 4 gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga ini perpangkatan ya. Jadi jangan sampai nanti pecahan tuh apa, min setengah tambah sepertiga berapa. Nah, itu masih ada yang masih belum paham ya, harus balik lagi ke SD ya. Tapi Bapak yakin meskipun di SMA ya pasti ada saja yang istilahnya mungkin istilahnya 1/6 ditambah 1/7 berapa. Nah, ini juga masih ini juga kadang-kadang ya, biasanya gitu ya. Nah, ini juga sama. Gx sama dengan 4 per akar x. Tentukan g aksen x-nya. Ini juga sama. Akar x itu, akar itu kan dia pangkatnya setengah. 4 per x pangkat setengah. Nah, x-nya kali pindahin ke atas. Jadi pangkat min setengah. Maka g aksen x sama dengan 4 min setengah. Min setengahnya ini kali ke depan ya, fungsi ya. Kali x pangkat min setengah min 1. N min 1 kan ya. Min setengah min 1. 4 kali min setengah kan min 2 ya. 4 bagi 2 kan min 2 nih. X pangkat min setengah min 1, utang setengah utang 1, atau min 1 setengah kan, atau boleh dijadikan pecahan campuran, pecahan biasa maksudnya, jadi min 3 per 2, atau min 2 per akar pangkat X pangkat 3. Nah, 2 nya sebenarnya di sini ya. Itu ya. Ini juga pada sifat ya penjumlahan dan pengurangan ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan sama ya. Jadi kalau diketahui ada hx sama dengan fx plus minus gx, maka untuk turunannya f aksen x plus minus g aksen x. Jadi turunin semua ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalnya tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 7x pangkat 3. Ya, berarti tinggal turunin aja ya. Berarti 4 ini kan konstanta, jadi tetap ya. Nah, 2 kali ke depan, set.
Nah, 2x. Nah, pangkatnya kurangin 1. 2 dikurang 1. Min 7x pangkat 3. Berarti 7 kali 3-nya kali ke depan. Tek. Nah, 3 kali 7 kali 3. X pangkat 3 min 1. 4 kali berapa nih? Ini kan 2x pangkat 2 min 1. 2 min 1 1 ya. Berarti 2x kan. 4 kali 2x berapa? 8x. Min 7 kali 3 berapa? 21. X pangkat, X-nya kan kurang 1. Berarti X pangkat 2. Ya. Atau, nah ini juga sama ya. Nah, itu mungkin yang Bapak akan untuk hari ini sampaikan ya. Nah, ini untuk yang ke-6. Nanti biasanya kalau di yang ke-6 ini sifatnya adalah kalau di LKS dimisahkan dengan U dan V. Sama aja ya sebetulnya ya. Jadi U dan V. Nah, kalau ini ini bukan ya ya ini apa namanya istilahnya ya, dimisahkan dengan U per V ya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Nah, ini ya gambarnya ya. Nah, ini fx dan gx. Nanti tinggal diturunin aja ya, gampang sebetulnya ya. Nah, ini bentuk U per V ya. Nanti Bapak akan jelaskan untuk yang sifat yang ini ya di pertemuan yang berikutnya. Oke, itu saja mungkin dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.